Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Jangan lupa tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih. Bab 1441 sampai Bab 1445. Ye Chong dengan cepat menjelaskan, tidak ada. Sulin mendengus, dan kemudian berkata, Ye Chong, apakah kamu yang menjual pil Daben Guyuan? Ye Chong berkata dengan sungguh-sungguh, benar saja, Sulin mengetahuinya. Karena Sulin bertanya, dia tidak perlu menyangkalnya. Ye Chong mengangguk dan berkata, ya, dengan cara ini, selain Ki Gathering pil, kamu bisa memurnikan banyak pil. Tanya Sulin. Ye Chong mengangguk dan berkata, aku akan melakukannya. Sulin mendengus, yah, itu hal yang bagus, kamu tidak memikirkanku. Sangat sulit bagiku untuk menyelamatkanmu dengan klon. Kamu tahu bagaimana menggunakannya, berapa biaya untuk melakukan teknik klon? Ye Chong tercengang. Awalnya dia mengira Sulin akan menghukumnya. Di luar dugaan, Sulin justru meminta pujian dari dirinya sendiri. Betapa pintarnya Ye Chong, dia segera mengerti apa yang dimaksud Sulin. Dia berkata dengan tercengang, Tuan Sulin, dengan bakat dan kultivasi Anda mungkin tidak membutuhkan pil Daben Guyuan. Sulin mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Chong melanjutkan, aku akan memurnikan sejenis ramuan yang lebih berguna untukmu. Oh, Sulin bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Pil kecantikan Ibu Naga, setelah menggunakannya, kamu bisa menjaga penampilanmu awet muda. Bahkan tidak akan ada satu kerutan pun di wajahnya. Kata Ye Chong, meskipun Sulin adalah seorang kultivator, selama dia seorang wanita, dia akan sangat memperhatikan penampilannya. Apakah dia akan memiliki kerutan atau tidak? Sulin sangat senang saat mendengar ini, tapi dia tetap memasang tampang dingin dan mengangguk. Ya, tidak apa-apa, mari kita coba suatu hari nanti. Kata Sulin. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku jamin kamu puas. Kemudian, Sulin menatap Ye Chong dengan hati-hati. Melihat Ye Chong sedikit khawatir, berpikir, bagaimana situasinya, kamu tidak akan menyukaiku kan? Melihat ekspresi Ye Chong, Sulin tahu bahwa dia tidak punya niat baik. Dia mendengus dan berkata, tampaknya selama kamu pergi ke pembakar dupa lagi, kamu seharusnya bisa menembus prajurit tingkat bumi, kan, Ye? Chong memang mengangguk. Jika Anda menerobos ke prajurit tingkat prefektur, Anda bisa menjadi murid pelataran dalam seperti Huang Kewei. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh murid pelataran luar yang tak terhitung jumlahnya. Sulin tiba-tiba berkata dengan serius, saya sarankan Anda, jangan menerobos untuk saat ini. Ye Chong terkejut, berpikir, apakah Sulin ingin saya tinggal di sini untuk berlatih alkimia? Bisakah membuat alkimia untuk Sulin? Melihat tatapan bingung Ye Chong, Sulin melanjutkan, aku tahu sedikit tentangmu. Ada seorang pria bernama Kang Jietian di ibu kota yang memukulmu dengan serius. Bukan, Ye Chong tanpa diduga. Sulin bahkan tahu tentang masalah ini. Tampaknya Sulin terlihat dingin, tetapi dia sebenarnya sangat baik kepada murid-muridnya dan diam-diam menyelidiki mereka. Sulin melanjutkan, di belakang Kang Jietian adalah keluarga Chao. Ada seorang pria bernama Chao Dahua di keluarga Chao. Kamu seharusnya tahu kan? Tentu saja Ye Chong tahu bahwa ketika dia memasuki ibu kota, dia telah mendengar pepatah, 10 tahun reinkarnasi, 100 tahun Chao Dahua. Chao Dahua keluarga Chao dapat menutupi langit dengan satu tangan di ibu kota. Sulin melanjutkan, Chao Dahua ini dulunya adalah anggota Istana Fenxiang. Dengan kekuatannya, dia bisa menjadi sesepuh Istana Fenxiang. Namun, dia tidak ingin tinggal di Istana Fenxiang, jadi dia kembali ke ibu kota. Kekuatan, di dunia sekuler, secara alami tak terkalahkan, jadi statusnya sangat tinggi di ibu kota.
Ye Chong tidak menyangka cerita seperti itu ada. Sulin melanjutkan, dan cucu Cao Dahua ini, Cao Zhengchun, sekarang menjadi murid pelataran dalam, dan tuannya bahkan adalah pembunuh terkenal Guo Yunpeng. Ye Chong mengerti semua yang dikatakan. Sulin tidak membiarkannya pergi ke halaman dalam untuk melindunginya. Murid-murid pelataran dalam tidak terlalu memperhatikan murid-murid pelataran luar pada hari kerja. Jadi sampai sekarang, Cao Zhengchun tidak tahu bahwa Ye Chong telah datang ke istana Fenxiang. Namun, jika Ye Chong pergi ke halaman dalam, Cao Zhengchun akan mengetahuinya cepat atau lambat. Dengan kekuatan Ye Chong saat ini, dia berada di level terendah di pelataran dalam. Jika dia diperhatikan oleh Cao Zhengchun, dia akan segera dihancurkan oleh pihak lain. Ye Chong tiba-tiba menyadari, dan berkata kepada Sulin, "Tuan Sulin, jika Anda tidak mengingatkan saya benar-benar pergi ke pelataran dalam. Jika demikian, akan ada banyak bahaya." Ye Chong tahu sepertinya bahwa dia cukup kuat sebelumnya, tidak mungkin memasuki halaman dalam. Sulin mengangguk, "Bagus kalau kamu tahu." Kemudian, Sulin mengajari Ye Chong satu set metode kultivasi. Ini adalah metode yang sangat tidak populer, bahkan dalam warisan Dewa Naga. Gunakan metode latihan ini, Ye Chong dapat terus mengolah dan mengumpulkan kekuatan, tetapi dia tidak menerobos. Begitu Ye Chong siap dan ingin menerobos, dia bisa menerobos kapan saja. Sama seperti menabung terlebih dahulu, dia telah menyimpan kekuatan di tubuhnya terlebih dahulu. Semakin banyak Anda menabung, semakin banyak diskon alami yang akan Anda dapatkan saat waktunya tiba. Jika dia telah mengumpulkan kekuatan prajurit tingkat bumi Xiao Sheng di tubuhnya, maka ketika dia menerobos, dia akan menjadi prajurit tingkat bumi Xiao Sheng. Jika dia telah mengumpulkan kekuatan prajurit tingkat bumi puncak di tubuhnya, maka ketika dia menerobos, dia akan dipromosikan menjadi prajurit tingkat bumi puncak dalam satu gerakan. Tentu saja, metode kultivasi ini tidak ada gunanya selain menunda terobosan. Sebaliknya, itu akan membatasi penggunaan kekuatan, karena tidak ada terobosan menyeluruh. Kurang dari 60% dari kekuatan yang terkumpul hanya dapat digunakan, dan efektivitas tempur yang sebenarnya sangat berkurang. Oleh karena itu, metode ini secara bertahap dihilangkan oleh para praktisi. Namun, ini juga sangat cocok untuk orang seperti Ye Chong yang hanya ingin berlatih, tetapi tidak ingin menembus level untuk saat ini. Setelah Sulin mengajari Ye Chong, dia membiarkan Ye Chong pergi, dan akhirnya memperingatkan Ye Chong, jangan lupakan pil Dragon Mother Zuyan-nya. Keesokan harinya, Ye Chong datang ke tempat pembakar dupa lagi. Dia diam-diam memberikan 3 pil itu kepada Tuan Wu. Guru Wu sangat gembira, dengan cepat melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang di sekitar, dan berbisik, "Bagus." Setelah itu, Ye Chong datang ke ruang latihan eksklusif dan terus berlatih. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Chong untuk merasakan dengan jelas bahwa kekuatan di tubuhnya sudah penuh. Sekarang, Anda dapat menerobos kemacetan kapan saja dan meningkatkan ke status prajurit tingkat prefektur. Menurut metode yang diajarkan Sulin kepadanya, Ye Chong menahan diri untuk saat ini, tidak menerobos, tetapi tetap menyimpan kekuatan di tubuhnya. Setelah berlatih selama 1 hari penuh, meskipun Ye Chong belum dipromosikan menjadi prajurit tingkat bumi, kekuatannya saat ini sama dengan prajurit tingkat bumi. Ketika Ye Chong keluar dari ruang latihannya, pintu ke ruang latihan kedua dari belakang juga terbuka. Dari dalam, keluarlah seorang pria kekar. Pria ini adalah Chen Gang yang menduduki peringkat pertama di halaman luar. Ruang pelatihan ini juga khusus untuknya. Chen Gang ini sangat kuat, dan dia akan segera dapat menerobos dan menjadi murid pelataran dalam. Faktanya, beberapa murid pelataran luar berharap Chen Gang akan menerobos dengan cepat, pergi dari sini, dan menyerahkan ruang latihan yang dia nikmati secara eksklusif. Setelah menjadi murid pelataran dalam,
secara alami akan ada tempat yang lebih baik untuk berlatih, dan Anda juga bisa memasuki ruangan di area ketiga untuk berlatih. Chen Gang hanya menatap Ye Chong dengan dingin, tidak banyak bicara, lalu pergi. Ye Chong mengangkat bahu dan meninggalkan pembakar dupa. Saat berlatih hari ini, Ye Chong sudah memikirkan sebuah ide. Dia ingin membuat lingkaran sihir di ruang latihannya untuk lebih mempercepat latihannya. Bahan yang dibutuhkan untuk mengatur lingkaran sihir ditemukan di sebagian besar alat sulap luar angkasa Ye Chong. Selain itu, diperlukan beberapa herbal. Ye Chong telah melihat gulma alternatif di pertanian pegunungan belakang. Jadi, Ye Chong memutuskan untuk pergi ke peternakan Housan malam ini. Malam itu, setelah makan di pekarangan Fatih menyarankan agar beberapa orang melawan Tuan Tanah. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian bermain, aku punya sesuatu malam ini dan aku akan pergi ke peternakan Housan." Mendengar nama peternakan Housan, pria gendut, pria buta dan yang lainnya terkejut. "Apa, kakak? Bukankah kamu baru saja melarikan diri dari tempat neraka itu? Mengapa kamu ingin pergi ke sana lagi? Apakah kamu mencari masalah?" Tanya pria gendut itu. Ye Chong tersenyum. "Tidak, saya pergi ke sana untuk memetik beberapa jenis rumput liar, dan saya sedang melakukan sesuatu di sepanjang jalan." Lonceng kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Ye Chong sedikit tersenyum, tetapi tidak menjawab. Malam itu, peternakan Housan adalah malam bersalju lainnya. Salju tebal, dan suara menderu angin menyebar ke seluruh gunung belakang. Di dalam pertanian, beberapa pintu kayu bobrok berderit tertiup angin. Salju tebal turun dari langit, menutupi tanah peternakan Housan dengan lapisan tebal. Penjaga di peternakan Housan mematahkan jarinya, menutup pintunya rapat-rapat dan mengutuk, "Sialan, sepertinya besok pagi akan ada pekerjaan lagi," katanya, melepas sepatunya, dan hanya berbaring di atas. "Kang." Saat ini, ruang tamu tiba-tiba mendengar suara sungai seseorang. Patah finger Zhang tiba-tiba duduk. Pada saat ini, dia menemukan seseorang duduk di bangku di ruang tamu, minum teh dengan santai. Jika bukan karena orang yang membuat suara minum teh, Duan Zizang benar-benar tidak dapat menemukannya. Duan Zizang menatap bayangan hitam dengan mata dingin. "Siapa berani datang kepadaku untuk menjadi lancang?" "Duan Zizang, seperti yang aku katakan, aku akan segera datang untuk membunuhmu." Patah jari Zhang juga memikirkan Ye Chong. Ketika dia akan memperkosa Huang Kewei, Ye Chong, bajingan itu yang keluar untuk membuat masalah. Nanti, jika Jenderal Haiti tidak muncul, dia akan menguburkan Ye Chong dan Huang Kewei sejak lama. Ketika Ye Chong pergi, dia meninggalkan kata-kata yang begitu kejam. Namun, Broken Finger Zhang tidak takut, karena Ye Chong ini sama sekali bukan lawannya. Dia tahu berapa berat Ye Chong, dan dia belum bertemu satu sama lain selama kurang dari sebulan. Mungkinkah Ye Chong lebih baik dari dirinya sendiri? Duan Zizang tentu saja tidak mempercayainya. Dia mencibir, "Saya tidak menyangka Anda akan mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu Anda. Mengapa? Apakah Anda sudah cukup hidup?" Ye Chong meletakkan cangkir tehnya saat ini, berjalan menuju jari yang terputus, dan berkata, "Aku di sini untuk membunuhmu, ya." Angin dan salju di luar masih deras, dan turun sepanjang malam. Malam ini sepertinya normal, dan tidak ada yang tahu bahwa di sudut pertanian pegunungan belakang, sudah ada kehidupan yang menghilang dengan tenang. Keesokan paginya, beberapa penjaga di peternakan Housan sedang menunggu di halaman untuk menghilangkan salju. Menurut praktek yang biasa, bab jari yang terputus akan keluar untuk kuliah terlebih dahulu. Namun setelah menunggu lama, lencana jari yang terpotong itu masih belum juga keluar. Beberapa penjaga merasa sangat aneh. Umumnya bab yang mematahkan jari tidak akan melewatkan kuliah pagi. Sudah kali ini, bagaimana mungkin lencana jari yang terputus belum muncul? Jadi,
Beberapa dari mereka datang ke kamar Duan Zizang, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa Duan Zizang telah meninggal. Sepertinya hatinya telah dihancurkan oleh telapak tangan seseorang, dan tubuhnya kaku sampai mati di tempat tidur, dengan ekspresi yang menakutkan di wajahnya. Beberapa penjaga ketakutan, dan bergegas memanggil orang-orang. Ke sisi ini Ye Chong datang ke ruang latihannya di pembakar dupa pagi-pagi sekali. Dia mengeluarkan lebih dari selusin jimat batu giok berkualitas tinggi dari senjata ajaib luar angkasanya, serta bahan obat yang sangat berharga seperti kayu manis dan rumput asparagus. Setelah itu, dia juga mengeluarkan beberapa jenis rumput liar yang dia petik dari peternakan Housan tadi malam setelah membunuh jari yang terputus. Setelah itu, Ye Chong menempatkan jimat batu giok di beberapa sudut ruang pelatihan sesuai petunjuk khusus. Di setiap sudut, Ye Chong kejam, mendorong jimat giok ke tanah. Meski lantai betonnya sangat kokoh, dengan kekuatan Ye Chong, semua jimat batu giok bisa tenggelam ke dalam lantai beton. Setelah itu, Ye Chong mencampur rumput liar, kayu manis, asparagus, del, menuangkannya ke dalam mangkuk, dan menggunakan alu untuk menggilingnya sebentar untuk menghancurkan bumbu. Setelah itu, saya menggunakan mata air terbersih dari puncak gunung dan mencampurkannya ke dalam mangkuk. Segera, Ye Chong mengeluarkan cairan hijau kental. Setelah itu, Ye Chong menggunakan cairan ini untuk menggambar pola yang sangat rumit di lantai seluruh ruangan dengan jimat giok yang baru saja dia letakkan sebagai simpulnya. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Chong menghela nafas lega. Setelah itu, dia menggumamkan sesuatu, mengaktifkan energi Dewa Naga, dan mengaktifkan lingkaran sihir. Saat ini, seluruh ruangan dipenuhi dengan lampu hijau, seolah-olah ini adalah gua peri di bawah air. Setelah itu, warna hijau berangsur-angsur menjadi transparan, seolah menyatu dengan udara, dinding, dan bebatuan ruangan ini. Saat ini, pola di tanah juga menghilang. Jika orang luar datang ke ruangan ini dan tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan melihat perubahan apapun. Namun, di ruangan ini, Ye Chong telah mengatur lingkaran sihir untuk meningkatkan kultivasi. Ye Chong berlatih di sini, dan dia bisa mencapai 3 kali efek sebelumnya. Awalnya, ruang latihan ini sudah memiliki efek pembakar dupa, tapi sekarang efeknya berlipat ganda, dan kecepatan kultivasi Ye Chong jelas telah meningkat pesat. Dalam beberapa hari ke depan, Ye Chong akan datang ke sini untuk berlatih setiap hari. Dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 hari untuk mengumpulkan kekuatan prajurit tingkat bumi junior menjadi kekuatan prajurit tingkat bumi yang sukses kecil. Selama dia mau, dia bisa menjadi prajurit tingkat bumi Xiao Sheng kapan saja. Tingkat kecepatan ini akan membuat orang tercengang saat mengatakannya. Namun, Ye Chong tidak terburu-buru untuk menerobos. Di mata orang luar, levelnya masih di puncak tahap seniman bela diri tingkat Xuan. Ye Chong sangat fokus berlatih akhir-akhir ini sehingga dia lupa ramuan yang dia janjikan pada Sulin. Ye Chong tidak mengingatnya sampai Sulin mengisyaratkan Ye Chong lagi dengan panik. Diperkirakan Sulin akan bunuh diri jika dia tidak mengeluarkan pil Dragon Mother Zuyan. Jadi, pada hari ini, alih-alih pergi ke pembakar dupa, dia malah lari ke ruang alkimia untuk membuat alkimia. Pada saat yang sama, dia juga memurnikan sekumpulan ramuan lain, yang memiliki berbagai kegunaan. Selain Daben Guyuan Pill, ada juga Violent Blood Pill yang dapat meningkatkan kekuatan untuk sementara, dan beberapa Concentrating Pill yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual, Del. Huobi sebelumnya hampir habis. Berlatih di pembakar dupa adalah tindakan yang sangat mahal. Oleh karena itu, Ye Chong harus memperbaiki sekumpulan ramuan dan menjualnya di web gelap. Sore itu, Ye Chong memberi Sulin beberapa pil Dragon Mother Zuyan. Sulin sangat puas, rupanya, Ye Chong sudah menggunakan pil untuk menjilat Sulin. Sulin juga memanfaatkan orang lain, dan berkata kepada Ye Chong,
jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, datang saja padaku. Ye Chong menjual sisa pil di web gelap, masih dalam waktu kurang dari 1 malam, semua pil terjual habis lagi. Keesokan harinya, Ye Chong mendapatkan cukup huobi untuk mendukungnya dan berlatih selama sebulan. Dan di seluruh halaman luar, orang menjadi semakin penasaran dengan penjual ramuan misterius ini. Semua orang berspekulasi, siapa tampan murni 24K ini? Semua orang tahu bahwa aula pil hanya dapat memurnikan pil pengumpulan Ki. Jika mereka memiliki pil lain, mereka pasti dapat mengambil pujian untuk mereka. Oleh karena itu, semua orang tidak memikirkan dan fatang. Tebakan yang paling bisa dipercaya adalah 24.000 pria tampan itu sebenarnya berasal dari keluarga eliksir. Itu sebabnya dia memiliki begitu banyak pil di tangannya. Akibatnya, banyak murid mulai menyelidiki silsilah orang lain untuk melihat nenek moyang siapa yang termasuk dalam keluarga eliksir. Dan kemunculan begitu banyak pil berkualitas tinggi dalam waktu singkat bahkan membuat khawatir banyak murid pelataran dalam. Mereka semua menyelinap ke halaman luar untuk membeli pil obat. Di pasar gelap di Istana Fen Xiang, harga pil yang dijual oleh Ye Chong telah meningkat beberapa kali lipat. Melihat adegan ini, Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menjual pil itu sendiri dengan harga lebih tinggi. Pada hari ini, Ye Chong datang ke pembakar dupa lagi. Namun, begitu dia tiba di pintu masuk pembakar dupa, Master Wu berkata kepadanya, "Kamu dapat menggunakan ruang pelatihan kedua dari belakang di area kedua sekarang." Ye Chong lebih penasaran dan bertanya, "Mungkinkah Chen Gang telah berkultivasi dengan sukses? Jadi mengapa Anda tidak pergi ke ruang pelatihan batin, rumah sakit?" Master Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tetapi dia telah pergi ke kamar asli Anda sekarang." "Kenapa?" Kamu Chong mengerutkan kening. Guru Wu berkata, aneh untuk mengatakan bahwa ada desas-desus bahwa efek pelatihan Anda di ruang pelatihan sebelumnya sangat baik. Bahkan beberapa kali lebih baik daripada ruang pelatihan kedua dari belakang. Jadi, sekarang pelatihan itu. Sebuah ruang pelatihan telah menjadi favorit, tentu saja, yang terbaik direbut oleh Chen Gang. Ternyata Ye Chong melakukan alkimia kemarin dan tidak datang ke pembakar dupa. Oleh karena itu, pada hari ini, Master Wu menugaskan ruang latihan Ye Chong kepada orang lain. Dan murid itu, setelah berkultivasi di ruang pelatihan selama sehari, merasa sangat berbeda. Sepertinya efek pelatihan dari ruang pelatihan ini telah meningkat beberapa kali lipat. Segera, berita itu menyebar, dan semua orang di pembakar dupa mengetahuinya. Yang lain tidak tahu kenapa, tapi Ye Chong pasti tahu alasannya. Itu karena aku memasang lingkaran sihir di ruangan itu, dan aku tidak menyangka akan ditemukan secepat ini. Apalagi sekarang sudah ditempati orang lain. Ye Chong berkata, "Tidak, saya merombak ruang latihan saya, jadi efek kultivasinya lebih baik, jadi saya harus menggunakannya." Tuan Wu tercengang, "Anda merombaknya?" Ye Chong mengangguk. Tuan Wu terkejut, dia tidak menyangka Ye Chong memiliki kemampuan seperti itu. Namun, itu telah disewakan kepada Chen Gang sekarang. Ye Chong bertanya, "Tidak bisakah itu diubah?" Tuan Wu berkata, "Saya tidak dapat mengubahnya di sini, kecuali jika Anda mengalahkannya di masa lalu." Tuan Wu adalah manajer dari pembakar dupa mereka yang secara alami tidak akan berpartisipasi dalam hal semacam ini. Jika Ye Chong ingin kembali ke ruang latihannya, dia hanya bisa menyelesaikannya di antara murid-muridnya. Ruang latihan ini adalah lingkaran sihir yang dibangun dengan susah payah oleh Ye Chong. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain? Jadi, Ye Chong masuk ke pembakar dupa dan sampai di pintu ruang latihan kedua. Saat ini, ada tanda seseorang tergantung di pintu ruang pelatihan. Ye Chong mengetuk pintu dengan dong dong dong. Dia hanya mendengarkan bagian dalam, dan suara suram keluar. Ye Chong tidak mau kalah, dan berkata, "Kamu telah menempati kamarku,
keluarlah sekarang." Dia hanya mendengarkan bagian dalam pintu, dan berkata dengan muram, "Keluar." Ye Chong mengabaikannya, dan mengetuk pintu 3 kali lagi. Gerakan di sini telah menarik perhatian orang lain. Di ruangan sekitar, banyak orang sudah membuka pintu ruang pelatihan, menjulurkan kepala, dan melihat ke arah sini. Mereka menemukan bahwa seseorang berani mengganggu kultivasi Chen Gang. Apakah ini baik? Apakah orang ini tidak ingin hidup? Semua orang kagum. "Oh, menarik untuk menonton kali ini. Cepat, cepat!" Da Chengzi sebelah juga memanggil. Semua orang bergegas untuk memberitahu satu sama lain seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan gratis. Dan sekaligus, hampir semua ruang latihan di area kedua setelah membuka pintu. Semua murid memblokir tangga ruang latihan agar tidak ada air yang bocor. Tetapi pada saat ini, Ye Chong melihat tidak ada gerakan di dalam rumah, dan mengetuk pintu 3 kali lagi. Akhirnya, dengan suara berderit pintu terbuka. Chen Gang yang kekar keluar dari dalam. Ye Chong pernah bertemu Chen Gang sebelumnya, tapi dia tidak berbicara. Chen Gang menatap Ye Chong dengan dingin, ekspresinya menakjubkan. Chen Gang berkata, "Keluar dari sini sebelum aku tidak ingin melakukan apapun. Kalau tidak, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan." Ye Chong mendengus dingin, dan berkata, "Aku merombak ruang latihan ini, dan orang yang ingin pergi adalah kamu. Ini milikmu." Chen Gang menyipitkan matanya, menatap Ye Chong dan berkata, "Maksudmu, kamu merombak ruang latihan ini?" Semua orang juga menatap Ye Chong dengan heran. "Itu benar." Ye Chong mengangguk. Melihat penampilan Ye Chong, Chen Gang tidak terlihat seperti sedang berbohong. Selain itu, dia juga sangat mengenal pembakar dupa ini. Dia telah berada di pembakar dupa selama beberapa tahun, dan dia belum pernah mendengar ada ruangan dengan kecepatan kultivasi seperti itu. Dan satu-satunya pendatang baru-baru ini adalah Ye Chong. Setelah Ye Chong datang, dia benar-benar berubah. Oleh karena itu, Chen Gang percaya bahwa apa yang dikatakan Ye Chong benar. Ye Chong benar-benar menggunakan beberapa cara untuk mengubah ruangan ini. Memikirkan hal ini, Chen Gang tiba-tiba menjadi tenang dan berkata, "Nak, ya, saya memiliki beberapa keterampilan. Bagaimana dengan ini? Saya dapat membebaskan saya. Anda dapat pergi. Anda dapat menggunakan kamar asli saya. Dan jika Anda mau, Anda juga dapat serahkan padaku. Renovasi untuk Anda gunakan." Kata Chen Gang, lalu menoleh dan berjalan kembali. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Chen Gang akan mengampuni siapapun yang berani mengganggu kultivasinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak menyangka anak ini seberuntung itu. Iya, dia tidak menjadi lumpuh setelah mengganggu kultivasi Chen Gang. Tapi serius, apakah dia mengubah ruang pelatihan? Itu menggandakan efek pelatihan dari pelatihan ini kamar, kurasa. Itu tidak mungkin. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Sebelum semua orang terkejut, mereka tiba-tiba mendengar Ye Chong berkata, "Tunggu sebentar." Semua orang tersentak. Ini benar-benar mendekati kematian. Chen Gang menoleh, ekspresinya sangat dingin. "Apakah ada yang lain?" Ye Chong berkata, "Sudah kubilang, rumah ini milikku, kamu bisa pergi." Chen Gang berkata, "Apa-apaan ini? Kamu tidak mau bersulang, kamu mendekati kematian." Semua orang berbisik, anak ini terlalu bodoh. Benar. Siapa yang diampuni Chen Gang? Dia adalah orang pertama Chen Gang terhindar, dan dia berani memprovokasi dia, Chen Gang. Sudah berakhir, sudah berakhir. Chen Gang pasti marah kali ini. Saya melihat bahwa Chen Gang berjalan menuju Ye Chong perlahan. Dibandingkan dengan sosok Chen Gang, Ye Chong terlihat jauh lebih kurus. Chen Gang seperti gunung besar di depannya. Bahkan orang-orang yang berdiri di sampingnya bisa merasakan penindasan tak terlihat yang dibawa oleh Chen Gang. Ye Chong, di sisi lain, berdiri di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Dia memandang Chen Gang dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, tidak bergerak. Chen Gang berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, keluar." Ye Chong mengangkat bahu, "Cepatlah jika kamu ingin melakukannya." Tinju Chen Gang sangat ganas, dan sangat kuat sehingga kemanapun tinju itu pergi, suara angin yang pecah bisa terdengar samar-samar. Semua orang ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa jika anak ini dipukul oleh Chen Gang, dia pasti sudah mati. Mereka yang dipukuli oleh Chen Gang sebelumnya masih terbaring di rumah sakit. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Detik berikutnya, ada boom, dan Ye Chong dengan mudah mencubit pukulan kuat Chen Gang. Dikatakan mencubit karena Ye Chong hanya menggunakan 2 jari. Chen Gang adalah yang paling terkejut. Tinjunya diremas erat oleh Ye Chong. Seolah-olah ada 2 lingkaran besi di sekitar tinjunya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, Ye Chong mengayunkan Chen Gang dengan keras. Chen Gang meraih kotoran dan jatuh ke tanah. Semua orang berseru, "Ini Chen Gang yang menduduki peringkat nomor 1 di pelataran luar." Ternyata seperti ini, dibersihkan oleh mahasiswa baru yang tidak dikenal. Chen Gang sangat marah dan wajahnya memerah. Kapan dia mengalami penghinaan seperti itu? Chen Gang berteriak keras, dan hendak bangkit dari tanah. Ye Chong mendengus dingin, tidak memberi Chen Gang kesempatan untuk melawan. Melihat Ye Chong bergerak, dia berada di dekat Chen Gang dalam sekejap. Sebelum Chen Gang bisa bangun, Ye Chong menendang perut Chen Gang dan menendang pergi Chen Gang. Chen Gang terbang keluar, mengetuk pintu ruang latihan terakhir, dan langsung jatuh. Ye Chong berkata dengan dingin, "Disitulah kamu seharusnya berada." Setelah itu, Ye Chong masuk ke ruang latihannya. Semua orang tidak berani bernapas, dan menatap pintu untuk waktu yang lama, tetapi Chen Gang tidak keluar. Seorang murid yang berani melihat ke dalam melalui celah pintu, dan menemukan bahwa Chen Gang terbaring di tanah, tidak bergerak, dan pingsan. Semua orang tercengang. Sejak saat itu, ruang latihan kedua ini menjadi milik Ye Chong, dan orang luar tidak akan pernah bisa memasukinya lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, berita bahwa Ye Chong mengalahkan Chen Gang dengan cepat menyebar ke seluruh halaman luar. Daftar peringkat pelataran luar juga telah berubah, dan Ye Chong sekarang menjadi nomor 1. Dan lelaki gendut, lelaki buta, lingdang kecil dan yang lainnya juga tampak seperti air pasang dan pamor harimau palsu, sehingga mereka bisa mengangkat kepala di halaman luar. Setiap kali dia berdebat dengan orang lain, pria gendut itu akan berkata, "Bos saya adalah Ye Chong, Anda berani melawan saya. Apakah Anda ingin memiliki konsekuensi dengan Chen Gang?" Pada hari ini, Tuan Wu tiba-tiba mendatangi Ye Chong dan mengatakan bahwa dia ingin mentraktir Ye Chong makan malam. Itu masih di kedai terakhir kali. Ye Chong tahu bahwa Tuan Wu pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke kedai ini. Tujuan Tuan Wu adalah untuk mengingatkan Ye Chong bahwa Tuan Wu telah membantu Ye Chong sebelumnya. Setelah sampai di kedai, saya meminta makanan yang banyak. Tuan Wu mengambil gelas anggur dan bertanya kepada Ye Chong sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Ye Chong, metode apa yang kamu gunakan, itu bisa melipat gandakan efek ruang pelatihan, sungguh menakjubkan." Ye Chong tersenyum, berkata dengan santai, "Ini hanya semacam lingkaran sihir yang telah saya pelajari sebelumnya." Guru Wu berkata, "Jadi begitu. Faktanya, saya telah mendiskusikannya dengan beberapa tetua di Aula Wufa. Jika Anda dapat menggunakan milik kami, itu akan menjadi hebat jika semua ruang pelatihan di pembakar dupa digunakan." Tuan Wu berkata dengan ragu-ragu, jelas mengetahui bahwa ini adalah permintaan yang tidak berperasaan. Tapi ini juga merupakan acara besar untuk Balai Seni Bela Diri, dan bahkan seluruh istana Fenxiang. Jika Ye Chong benar-benar dapat melipat gandakan kecepatan kultivasi dari semua ruangan di pembakar dupa, itu akan setara dengan 3 kali lipat kecepatan kultivasi semua murid istana Fenxiang.
Saat itu, kekuatan istana Fenxiang akan semakin kuat. Tentu saja, pujian ini akan diperhitungkan di Wufatang. Mendengar ini, Ye Chong berkata dalam hati, benar saja, orang tua ini tidak punya uang dan tidak mampu membelinya. Jadi dia ingin bertanya pada dirinya sendiri untuk melakukan ini. Ye Chong tertawa, ada ratusan kamar. Guru Wu melihat ada sesuatu yang menarik, dan segera berkata, pekerjaan ini tidak sia-sia, selama Anda berhasil. Anda akan menjadi anggota kehormatan pembakar dupa kami di masa depan. Anda dapat menggunakan ruangan manapun di pembakar dupa kapan saja. Anda dapat menggunakannya jika Anda mau, dan Anda tidak membutuhkannya, Huobi. Rupanya, Tuan Wu sudah membuat rencana. Namun, kondisi ini sangat menarik. Meskipun demikian, Ye Chong bisa mendapatkan cukup Huobi dengan menjual pil sekarang. Namun, itu juga merupakan hal yang menyusahkan pada akhirnya. Ini akan menjadi hal yang baik untuk bisa masuk dan keluar dari pembakar dupa sesuka hati di masa depan. Selain itu, bagaimanapun juga, Tuan Wu telah membantunya sebelumnya, jadi Ye Chong secara alami akan setuju dengan masalah ini. Aku bisa melakukannya, tapi aku perlu menyiapkan banyak bahan mentah. Ye Chong berkata, pertama-tama, aku membutuhkan 3 gerobak batu giok berkualitas tinggi, dan kemudian aku akan memetik semua rumput liar dari peternakan Housan. Tuan Wu mengangguk dan berkata, semuanya mudah. Gratis. Anda tetap harus membayar harga. Kali ini, Ye Chong tidak berencana mengatur kamar demi kamar seperti sebelumnya. Dia hanya perlu mengatur lingkaran sihir besar di sekitar seluruh pembakar dupa untuk meningkatkan kecepatan budidaya semua ruangan di pembakar dupa sebanyak 3 kali. Tuan Wu menyiapkan semuanya pagi-pagi keesokan harinya. Pada hari itu, pembakar dupa ditutup selama sehari, dan khusus disediakan untuk Ye Chong untuk mengatur lingkaran sihir. Banyak murid dari pelataran luar datang untuk menyaksikan kehebohan itu. Tetapi mereka ditangkap dan dijadikan pemuda. Beberapa tetua balai Wufa, Guru Wu dan yang lainnya juga datang. Tuan Wu mengatur sekelompok murid dari pelataran luar untuk mengikuti perintah Ye Chong dan menggali lubang di lokasi tertentu. Setelah lubang yang dalam digali, Ye Chong pertama-tama diam-diam memasukkan jimat batu giok, dan kemudian memanggil semua orang untuk mengubur sejumlah besar batu giok di dalamnya. Setelah node giok diatur, Ye Chong mulai mengonfigurasi solusinya lagi. Beberapa murid membawa lebih dari selusin tangki air besar, dan mengisinya dengan rumput liar, kayu manis, dan asparagus yang disediakan oleh Ye Chong sendiri. Sekelompok orang bernyanyi dan mengaduk di dalam dengan pilar batu raksasa, memurnikan cairan hijau. Alun-alun pembakar dupa di seluruh aula seni bela diri penuh dengan kegembiraan. Setelah itu, Ye Chong mencelupkan ke dalam larutan, mengambil pel besar, berjalan mengitari pembakar dupa, dan menggambar pola lingkaran sihir. Akhirnya, setelah melakukan semua ini, Ye Chong berdiri sendiri di atas silinder pembakar dupa. Kemudian, dia diam-diam mengaktifkan seluruh formasi dengan energi naga dan phoenix. Kemudian, di sekitar seluruh pembakar dupa, lapisan kabut hijau tampak muncul. Ketika semua ini selesai, hari sudah berakhir. Untuk meluncurkan susunan yang begitu besar, konsumsi Ye Chong tidak sedikit. Setelah itu, Ye Chong kehabisan napas, dan berkata kepada Guru Wu, besok pagi, tunggu sampai warna hijau menghilang, baru kamu bisa menggunakannya. Tuan Wu sangat gembira, dan kemudian mengusir semua murid yang menonton. Kegembiraan itu, dan memberitahu semua orang bahwa mereka dapat menggunakannya besok. Ye Chong dan yang lainnya juga kembali beristirahat. Malam itu, di kelompok halaman luar, untuk pertama kalinya, ada topik baru, yang melampaui topik Missing Senior Sister Huang, dan menduduki peringkat pertama. Semua orang menantikan efek dari pembakar dupa besok. Beberapa orang berkata, saya tidak akan tidur malam ini, saya akan pergi ke antrean sebentar lagi. Ada juga banyak orang yang merasa kesal,
Saya telah menghabiskan semua hobi saya dalam 2 hari terakhir. Dan saya hanya bisa masuk setelah melakukan 2 tugas lagi. Saya tidak dapat mengejar penggunaan gelombang pertama. Saya sangat menyesalinya. Jika saya tahu, saya tidak akan memasuki pembakar dupa 2 hari yang lalu. Ketika Ye Chong datang ke sini, sudah penuh sesak dengan orang. Karena terlalu banyak orang, Master Wu harus menaikkan harga setiap ruang pelatihan. Banyak orang yang kekurangan hobi dan tidak bisa masuk harus menunggu dan melihat keluar dengan kecewa. Tidak lama kemudian, saya mendengar teriakan heboh dari dalam pembakar dupa. Ini benar-benar efektif, ini benar-benar efektif. Mendengar suara ini, para murid di dalam dan di luar alun-alun segera bersorak. Pria gendut itu menyelinap ke kerumunan dan memanggil nama Ye Chong. Setelah itu, semua orang mengikuti dan berteriak, Ye Chong, Ye Chong. Segera, seseorang menemukan bahwa bahkan jika mereka tidak memasuki pembakar dupa, kecepatan kultivasi akan meningkat di sekitar alun-alun pembakar dupa. Meskipun tidak sebagus di dalam pembakar dupa, ini juga jauh lebih cepat dari biasanya. Ini secara alami adalah efek dari lingkaran sihir Ye Chong. Hari ini, di dalam pembakar dupa, ada api bumi dan lingkaran sihir Ye Chong, dan kombinasi keduanya meningkatkan kultivasi. Di alun-alun pembakar dupa, masih ada lingkaran sihir Ye Chong, yang dapat meningkatkan kultivasi. Meski di pembakar dupa, efek kultivasinya lebih baik. Namun, bagi para murid yang tidak mengambil posisi pembakar dupa, juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk mengambil posisi di lapangan pembakar dupa untuk berlatih. Seluruh tempat, di dalam dan di luar alun-alun pembakar dupa, juga penuh dengan para murid yang sedang berlatih bersila. Di dalam aula seni bela diri, ada pemandangan yang sangat positif. Guru Wu dan banyak tetua dari aula Wufa sangat puas dengan masalah ini. Tuan Wu bahkan mengatakan bahwa di akhir tahun ini, dia harus memberi Ye Chong penghargaan kontribusi terbaik. Sekarang, Ye Chong dapat membakar dupa di dekatnya, dan dia tidak perlu memurnikan dan menjual ramuan. Bagian dari ramuan yang dia sempurnakan sekarang adalah untuk Master Wu, dan bagian lainnya untuk Sulin. Dia tidak pernah menjual pil di web gelap lagi, dan nama daringnya 24K Chan Shuai telah menghilang sejak saat itu. Banyak murid yang telah menantikannya masih terkejut, bagaimana mereka bisa menghilang saat menghilang. Setelah beberapa saat, Ye Chong merasa cukup nyaman di istana Fen Xiang. Selain memurnikan alkimia setiap hari, dia pergi berlatih di pembakar dupa, dan kekuatan yang tersimpan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Pada hari ini, Sulin memanggil Ye Chong lagi. Ye Chong kebetulan melatih sekumpulan Dragon Mother Zuyan Pills untuk Sulin, dan membawanya ke Sulin. Masih di kantor Sulin, Sulin masih memiliki kaki panjang sutra hitam dan sosok yang sangat panas. Ketika Ye Chong melihat Sulin, dia memasang senyum main-main dan berkata, "Tuan Sulin, ini ramuan yang baru disempurnakan." Sulin mendengus dan mengambil semua ramuan itu, kinerja bagus. Selama ini, hubungan antara Sulin dan Ye Chong menjadi lebih dekat. Ye Chong menemukan bahwa meskipun Sulin biasanya terlihat dingin dan kuat, terkadang dia cukup mudah bergaul. Pada saat ini, Sulin berkata kepada Ye Chong, "Aku mencarimu hari ini. Ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu." Ye Chong mendengus. Melihat ekspresi Sulin sangat serius. Dia tahu itu pasti masalah yang sangat penting. Sulin memberitahu Ye Chong bahwa para petinggi telah mengirim master aula baru ke aula seni bela diri dan aula hukum. Ye Chong melihat bahwa Sulin tampak memiliki ekspresi serius di wajahnya. Tampaknya kedua master aula ini tidak sesederhana itu. Ye Chong tidak berbicara, menunggu Sulin melanjutkan. Sulin sangat suka minum susu. Dia mengocok susu di gelas, menyesapnya, lalu berkata dengan santai. "Kepala Balai Seni Bela Diri disebut Bai Puhan. Orang-orang di sini agak di luar dugaanku. Siapa yang datang dari Balai Hukum?"
Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Membunuh Dewa Guo Yunpeng, kata Sulin. Membunuh Dewa Guo Yunpeng, Ye Chong berkata dengan bodoh, nama yang mendominasi. Sulin mengangguk, ya, aku tidak menyangka Guo Yunpeng akan diturunkan, kamu tahu, Guo Yunpeng dan pengacara sebelumnya Li Mingdian, kepala Balai Dharma, memiliki hubungan yang baik. Dia akan menaruh akun ini di kepala Ye Chong. Selain itu, Guo Yunpeng ini adalah Tuan Chao Zengchun. Guo Yunpeng ada di sini. Akankah Chao Zengchun menggunakan ini untuk menemukan jejak Ye Chong? Sulin berkata, reputasi membunuh dewa tidak sia-sia, bahwa Guo Yunpeng juga berpartisipasi dalam penilaian Istana Fenxiang beberapa dekade yang lalu. Jenius itu bisa saja belum pernah terjadi sebelumnya. Ada lebih dari selusin orang yang lulus penilaian dan memasuki Istana Fenxiang. Namun, pada lintasan ketiga, Guo Yunpeng membunuh yang lainnya. Dikatakan bahwa hanya ada satu orang yang selamat, tetapi mereka juga menjadi lumpuh, tidak dapat berlatih lagi. Dan begitulah cara dia mendapatkan reputasinya sebagai pembunuh dewa. Mendengar kata-kata Sulin, Ye Chong tercengang. Bukankah orang yang lolos dari malapetaka saat itu adalah leluhur Gunung Longhu, Zhen Yuanzi? Yang tidak diketahui Sulin adalah Ye Chong telah menyembuhkan Zhen Yuanzi. Tampaknya musuh Zhen Yuanzi adalah si pembunuh Guo Yunpeng. Tanpa diduga, itu adalah suatu kebetulan. Segera setelah itu, Ye Chong memikirkan hal lain. Jiu Snack mengatakan pada awalnya bahwa dia datang untuk berpartisipasi dalam penilaian musuhnya, dan musuhnya sama dengan musuh Zhen Yuanzi, dan sepertinya itu juga dewa pembunuh Guo Yunpeng. Sepertinya Guo Yunpeng datang ke pelataran luar untuk menjadi kepala balai hukum. Masalah ini sangat rumit, bersambung.